Tanpa suruh saat hujan deras dan rumah sedang sepi, tiba-tiba mama mertua mampir ke rumah, dan saat itulah awal dari terwujudnya. Semua mimpi dan keinginanku terhadapnya bakal menjadi kenyataan. Sudah lama aku mengagumi mama mertuaku ini. Beliau adalah mama mertua yang sangat baik dan ramah, namanya Lasmini. Orangnya tidak terlalu tinggi dengan wajah cantik alami, berkulit bersih, dan yang membuatku terpesona adalah buah kesayangannya. Yang begitu indah, belakangan baru ku ketahui ternyata berukuran 38A, ditambah dengan posturnya yang sangat ideal. Kalau dibandingkan dengan Lestriku, dia lebih sempurna pokoknya. Selama ini mama mertua sudah kuanggap sebagai mamaku sendiri. Dia sangat dekat denganku dan sangat perhatian pula. Sehingga aku semakin menghormatinya, meskipun di dalam hati ada keinginan yang cukup tinggi untuk bisa ikut merasakan walau sekali saja. Setahu aku dia rajin olahraga secara teratur. Pada saat itu di rumah lagi sepi. Istriku masuk kerja, sedangkan aku sendirian di rumah nonton TV. Di luar hujan turun dengan derasnya disertai petir yang menggelegar. Tetet, tetet, bel rumahku berbunyi. Ah, siapa sih hujan-hujan begini ganggu orang saja, pikirku. Ternyata mama mertua di luar pagar. Kehujanan dengan blazernya yang basah kuyup. Segera ku buka pintu pagar, kemudian aku pun mempersilakan untuk segera masuk. Maaf ya nak, terpaksa mama mampir ke sini. Abis bapak mertuamu belum pulang, ucapnya sambil terus menggigil kedinginan. Tanpa menunggu jawabanku, mama mertua langsung masuk dan melepas jas luarnya yang basah, sehingga terlihat baju dalamnya juga basah. Spontan saja memperlihatkan pesona anugerah yang menakjubkan di depan mata, karena baju basah itu begitu tampak menggunung. Sungguh pemandangan yang sangat indah, tidak disangka-sangka dapat kusaksikan di hari itu. Mama langsung mandi aja dulu dengan air hangat. Biar tidak masuk angin, nanti kuambilkan bajunya Lucy untuk ganti, ucapku setelah tersadar dari ketakjuban saat itu. Ketika mama mertua mandi, lalu kucarikan baju istriku yang kira-kira cukup untuknya, dan terutama yang kalau dipakainya. Apa yang tadi sempat aku lihat akan kembali bisa muncul, karena kesempatan seperti ini memang telah lama sekali kuidamkan. Karena perkiraanku dia pasti tidak akan memakai yang sudah basah akibat kehujanan tadi. Lalu, Tony, tolong handuknya dong, teriaknya dari kamar mandi. Ah, begonya aku sampai lupa tidak menyiapkan handuk dulu, batinku. Sambil berlari kuambil handuk dari dalam lemari, kemudian kuberikan ke mama mertua yang sudah menunggu di pintu kamar mandi. Tetapi dasar apes, saking terburu-burunya campur grogi, aku tidak melihat kalau lantainya licin karena kena tetesan air hujan. Sehingga aku terpeleset, dan akibatnya dengan tanpa dapat dikontrol lagi, aku menubruk dan menerobos masuk pintu kamar mandi di mana mama mertua sudah menunggu dalam keadaan yang sehabis mandi. Aduh mam, teriakku. Langsung aku terduduk di lantai kamar mandi, sementara Lasmini berdiri mematung. Spontan saja dia pun tertegun sampai lupa menucupinya. Sesaat kami berdua tertegun tanpa berbuat apa-apa. Maaf ya mam, kataku sambil menyerahkan handuk yang masih kupegang. Lalu aku pun terus keluar dengan jalan yang terpincang-pincang. Udah gak apa-apa kok, kan kecelakaan, gak sengaja, ucap mama mertua dengan bijak memaklumi peristiwa yang terjadi barusan. Setelah ganti celana pendeku yang basah,
Aku kembali berada di depan TV, namun pikiranku tidak dapat berkonsentrasi. Meskipun mata ini tertuju ke layar TV, tetapi bayangan apa yang aku lihat pada Lasmini sungguh sangat mengusik dan terus membayang di benakku. Kemudian Mama Mercua keluar dari kamar mandi dengan berbayut handus yang tidak mampu menutupi dengan sempurna. "Ini Mam bajunya," kataku masih gemeter sambil memberikan baju tidur milik Lucy istriku. Tak sanggup menahan rasa gemeter yang berkelanjutan, aku langsung ke dapur mengambil air minum untuk menenangkan diri. Kulihat jendela kaca kamar belakang yang merupakan kamar untuk menginap kalau ada sanak famili yang datang, tampak gelap dan tertutup. Biarin aja, dia masih ganti baju, atau mungkin langsung tidur, kata batinku. Aku langsung menuju kamarku yang pintunya setengah terbuka. Lalu, ladalah, teriak Lasmini. Ternyata dia berdiri di depan kaca rias di kamarku dan belum menggunakan apa-apa. Sedang handuknya pun juga entah di mana. Tangannya berusaha menutupinya, tetapi usahanya itu tidak berhasil dengan baik. Sehingga aku dapat menyaksikan kembali dengan sangat jelas untuk yang kali ini. Apalagi lampu kamar yang begitu terang benderang, sebagai laki-laki normal tentu saja spontan ada yang bereaksi dengan sendirinya. Karena melihat pemandangan yang begitu indah mempesona, tampak taman kecil dengan rerumputan yang sangat terawat, serta dua bukit yang begitu menonjol. "Maaf Mam, aku kira Lasmini di kamar belakang," kataku gugup dan langsung keluar, menutup pintu kamar. Masih sempat kulihat Mama tersenyum, yang tidak dapat kuterjemahkan artinya. Lagi-lagi yang bikin aku bingung. Kenapa dia kok tidak di kamar belakang? Tak lama kemudian, "Tony, tolongin Mama," teriaknya dari dalam kamarku. Perlahan kubuka pintu kamar, takut kalau kejadian tadi terulang lagi. Tetapi ternyata dia duduk di kursi depan meja rias, sambil menyisir rambutnya yang masih basah dan mengenakan baju tidur yang kusiapkan tadi. "Masuk aja Ton, gak usah malu-malu," katanya pelan dan tenang. Agak ragu aku melangkah masuk ke kamarku sendiri. Lasmini berdiri mendekat dan langsung, "Nak Tony, sudah lama Mama menantikan." "Saat-saat kayak ini, Mama juga tahu kalau kamu selama ini selalu berusaha mencuri pandang, iya kan?" ucapnya dengan suara yang lemah lembut. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena seolah dia menangkap basah pikiranku, sehingga dengan sukarela aku pun membalasnya. Karena memang benar apa yang diucapkan Lasmini, kalau tidak aku manfaatkan, takutnya tidak ada kesempatan lagi. Akhirnya aku tidak dapat menahan semua dorongan yang makin bergejolak ketika tangannya sudah terlebih dulu memulainya lebih jauh. "Mam, sudah lama aku mendambakan kesempatan kayak gini." "Iya sayang, Mama juga sama," jawab Lasmini terputus-putus. Tentu saja tidak kusia-siakan kesempatan yang sangat langka dan darurat ini. Dengan perlahan kucun-cun dia ke 4 tilur. Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku pun segera berusaha membawa mercua untuk bersama-sama menuju ke satu arah yang pasti. Aku dapat melihat ekspresi wajahnya yang sempat sedikit meringis seperti menahan sakit, tetapi itu hanya sebentar saja. Namun selanjutnya berganti menjadi sebuah senyuman yang sangat manis sekali. Sementara hujan di luar semakin deras, sampai akhirnya mercua mencengkeram tanganku dengan kuat, tetapi aku tidak menghiraukan. Aku hanya berusaha untuk terus bertahan. Karena aku ingin pada kesempatan emas ini, Lasmini akan terus terkenang-kenang.
Kulirik jam di dinding, sudah pukul 3 lebih, berarti sudah lebih dari setengah jam. Sebentar lagi Lucy istriku datang, biasanya dia datang sekitar setengah 4 sore, jadi tidak ada waktu lagi untuk berlama-lama, aku harus segera menuntaskan semuanya sebelum istriku pulang. Mam, sebentar lagi istriku datang, kita selesaikan aja sekaliannya. Tiba-tiba mama mertua berdiri dan keluar, diambilnya wireless phone. Dan kudengar dia bicara dengan seseorang. Selamat siang, bisa disambungkan dengan Lucy. Sayang, suamimu pesan akan keluar rumah dan kembali jam 5 sore, ada perlu dengan temannya katanya. Tadi dia telepon kantormu sibuk terus, lalu dia telepon ke rumah. Kamu kalau mau pulang ke rumah mama aja, ada papamu kok, lanjut kata mama mertua dalam telepon. Agak patah-patah kalimatnya kudengar, tetapi dapat kutebak maknanya. Sungguh pandai mama mertua bersandiwara di saat yang sangat mendesak. Kemudian dia masuk ke kamar lagi, kita aman sampai jam 5 nanti, katanya dengan senyum yang penuh arti. Tetapi aku berpikir tidak akan berlama-lama lagi untuk segera menyelesaikan tugas di siang menjelang sore. Jarum jam sudah menunjukkan setengah 4. Masih ada waktu beberapa jam sebelum istriku sampai di rumah. Dan di saat itulah kita akhirnya berhasil membobol bendungan. Yang ada sampai airnya melimpah banjir. Kamu sungguh hebat nak Tony, belum pernah Lasmini mendapat perlakuan kayak gini. Apalagi dibandingkan dengan papa mertuamu. Emang sebelumnya pernah dengan yang lain? Tanyaku iseng. Tetapi jawabannya sungguh di luar dugaan. Lia sih, hanya untuk selingan aja, jawabnya ringan. Tapi buat mama kamulah yang terbaik dibanding semuanya. Aku tersanjung dan merasa bangga jadinya. Tepat pukul 17.30, Lucy istriku datang. Segera mama mertua masuk kamar belakang untuk berganti pakaian yang lebih sopan. Setelah istriku mandi dan berganti pakaian, kami bertiga duduk di ruang tengah sambil mengobrol dan nonton TV bareng. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, hingga papa mertuaku menjemput mama mertua untuk pulang. Sejak kejadian itu, kami sering mengulangnya. Baik di rumahnya ataupun di rumahku. Bahkan kalau pas ada dinas keluar kota, tidak lupa juga kami menyempatkan. Demikianlah cerita kisahnya. Semoga dapat menghibur di kala menjelang tidur, ataupun lagi santai. Terima kasih.